Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Prof. Komar, apa yang terjadi? Pemerintah begitu reaktif terhadap fenomena yang disampaikan oleh anak-anak muda soal One Piece ini? Iya, saya khawatir bahwa respon dari Menko Polhukam justru malah yang tadinya kecil malah jadi besar. Oh, Dengan ungkapan ini bahaya makar, memecah belah bangsa, yang tadinya orang tidak begitu peduli, akhirnya malah peduli. Termasuk forum Anda ini kan gara-gara itu jadi diangkat, jadi populer. enggak, aku gara-gara Pati. Oh. Nah, yang kedua, mereka canggih sekali menciptakan medium dan tema ini, itu nanti malah membesar. Tapi harus diperhatikan kritiknya. Salah baca ya? Jadi perlu perhatikan kalau itu memang kritik, cukup cerdas dan beralasan. Cukup banyak alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia ini banyak hal yang harus dikritik. Apakah sekarang dengan One Piece atau nanti dengan cara yang lain, kalau dilarang nanti akan muncul yang lain, nggak akan kehabisan. Kepemimpinan Presiden Prabowo ini harusnya jadi harapan baru. Harusnya jadi harapan baru. Setelah bagi kami 10 tahun Jokowi memimpin banyak sekali kerusakan. Mau kuliah, saya kuliah, bukan ruang aman untuk kita kemudian bekerja di bangsa ini. Belum lagi gerak dikit, jalan dikit, semua kena pajak. Ratusan pulau kecil dieksploitasi. Bahkan kemarin, Mas, saat May Day 2025 ini, ada teman kami yang diculik di Jakarta. Diculik, kemudian diintimidasi, dibawa ke dalam mobil, disundut, pakai rokok. Teman kami di Semarang masih ditangkap, teman-teman UNES. One Piece itu hanya pesan. Hanya pesan. Bahwa kita hari ini punya banyak permasalahan Pak Presiden. Jangan Bapak lihat kami sebagai justru orang hari ini punya banyak permasalahan Pak Presiden. Jangan Bapak lihat kami sebagai justru orang-orang yang ingin memakarkan Bapak. Oke. Justru Bapak harus lihat orang-orang barangkali pengen nurunin Bapak adalah orang-orang yang hari ini beda pendapat soal bendera One Piece ini. Bapak bilang santai aja itu bentuk ekspresi. Kok ada orang-orang lainnya yang mengatakan berbeda di kabinet Bapak, di legislatif? Jangan-jangan orang-orang itu yang pengen makarin kekuasaan hari ini. Jangan kami pengen disalahkan. Kami punya pesan, jangan takut dengan kritik masyarakatnya sebetulnya bentuk cinta. Mas, dikit lagi saya pengen menyampaikan bahwa saya cukup bingung. Ketika ada narasi bendera merah putih, bendera One Piece ini bentuk kalian tidak menghargai jasa para pahlawan bendera putih. Nggak cinta nasional bangsa kita. Oh kebalik, justru karena kita cinta, kita pengen bendera merah putih itu ya paling saka itu loh, Mas. Dan justru kita lagi melanjutkan spirit perjuangan para pendahulu kita yang bicara soal tadi anti diskriminasi, penindasan. Begitupun Indonesia gelap, kita nggak lagi berdoa biar Indonesia supaya gelap. Justru kita pengen Indonesia cerah. Maka untuk percaya bahwa Indonesia akan cerah, kita perlu sadar sekarang lagi gelap. Dan sebagainya. Itu pesan anak muda, Mas. Bung Kodari, gimana lihat ada respon dari Firdian bahwa ada penindasan, ada kesenjangan sebagai yang muncul dalam One Piece kemudian? Ya oke, misalnya begini. Jadi begini, sebetulnya kalau kemudian ada respon atau bacaan bahwa ini misalnya protes politik atau protes publik, ya nggak salah juga kan. Ternyata kan ada yang protes, maksudnya buat protes. Lalu kemudian tadi dikatakan oleh Bang Usman bahwa ada odol yang protes gitu ya, walaupun odol kan sebetulnya ditertibkan dengan maksud dan tujuan supaya baik, jangan kecelakaan, jangan kemudian jalan rusak ya, tujuannya sebetulnya baik. Bahwasannya kemudian truk odolnya protes itu kan ya biasa juga. Kalau ada suatu tindakan penegakan hukum terjadi protes itu bisa aja. Nah tapi begini, sebetulnya kalau memang teman-teman dari kalangan anak muda kemudian mengatakan apa tadi, Presiden jangan cepat-cepat apa tadi dek? Jangan seuzon. Jangan seuzon. Saya mau ulangin lagi, Presiden pernyataannya mengatakan nggak apa-apa itu ekspresi publik. Tolong dibedakan dengan statement-statement yang lain. Kalau Presiden itu sangat mengapresiasi ekspresi dari anak muda, jadi no problem. Jadi pembantunya lain sendiri ya? Ya. Pembantunya lain sendiri ya? Kalau saya ikut Presiden Pak. Dan begini Pak Presiden ini justru sebetulnya kalau saya kan akhirnya membaca juga seperti kata Pak Komarudin itu, saya jadi baca juga nih One Piece ini apa. Saya baca bahwa siapa tuh tokohnya tuh Monkey Luffy ya. Nah, itu katanya apa tadi pembela keadilan gitu ya, melawan ketidakadilan. Justru sebetulnya Presiden itu program-programnya persis yang diangkat oleh adik tadi, bahwa ini ada kesenjangan, lalu kesenjangannya harus diperbaiki.
Makanya kemudian program-program presiden itu seperti misalnya sekolah rakyat, itu kan memang ditujukan untuk yang desil 1 itu 10% terbawah agar memiliki kesempatan pendidikan sama dengan yang lebih mampu begitu. Kemudian program perbaikan sekolah 10.000 sekolah, lalu kemudian guru-guru diberikan tunjangan secara langsung. Sebetulnya Pak Prabowo ini memang mau memperbaiki keadaan menjadi lebih baik gitu. Dan karena itulah sebetulnya apa yang diekspresikan oleh One Piece, kalau memang betul seperti penjelasan tadi, itu sebetulnya sejalan dengan Pak Presiden. Prabowo, sejalan. Oke, Jadi baik. sebenarnya teman-teman ini sejalan dengan Pak Prabowo itu ingin melawan ketidakadilan. Jadi Pak Prabowo itu adalah One Piece itu sendiri. Oke. Tapi dituduh makar ya, dituduh makar kan? Siapa yang nuduh makar? Kan ada pembantu presiden. Gini, kalau saya patokannya satu aja, Presiden. presiden ya. Oke. Kalau sama yang lain jangan diajak-ajak, saya presiden. Presiden Usman, mengatakan apa yang ini terjadi anak nih kok muda. bisa tiba-tiba menurut Kodari Prabowo One Piece juga, Gibran juga One Piece nih. Ya, kalau Pak Kodari ikut presiden, siapapun presidennya. Masa nggak ikut presiden Pak Usman? Jadi saya kira kalau dikatakan Presiden Prabowo menghormati, menghargai anak muda, belum lama ini Presiden mengatakan itu demonstrasi Indonesia gelap Wah, dibiayai oleh asing oleh dan koruptor. koruptor. Padahal yang demonstrasi itu anak-anak muda semua. anak muda juga. Ya nggak? Benar nggak? Betul, Presiden? Bang. Jadi mungkin pernyataan itu berubah sekarang karena memang melihat para menterinya, para pembantunya lemah argumennya, ya kan? Tadi Kok mau bisa jadi dikatakan- menteri ya? Itu nggak tahu. Apa karena sekedar ikut presiden seperti tadi Pak Kodari, atau karena kualifikasi intelektual, kualifikasi teknokrasi, atau kualifikasi lainnya seperti integritas dan keahlian itu. Jadi kalau kita membaca pernyataan Menteri HAM bahwa ini adalah larangan yang didukung oleh PBB. Salah, nggak ada pernyataan PBB seperti itu. Jadi Menteri HAM salah. Siapa lagi? Tadi Pak Firman yang diundang hari ini. Ini makar. Makar yang mana? Pasal 104? Bukan. Pasal 106? Bukan. Pasal 107? Bukan. 108? Bukan. Jadi salah semua bacaannya. Mana lagi? Katanya merusak misalnya kesakralan. Loh enggak. Mereka itu menempatkan bendera sang sangka merah putih di atasnya. Yang dilarang itu ditaruhnya di bawahnya. Atau merusak, membakar misalnya itu. Itu yang dilarang gitu. Jadi banyak pernyataan-pernyataan para menteri yang keliru. Memang ada yang benar, misalnya Mensesnek lumayan, ya kan? Wamendagri lumayan. Jadi saya kira ini ada masalah di dalam pemerintah. Wakastaf di presiden dalam gimana? Wakastaf presiden gimana? Itu kalau wakastaf khusus itu, kalau presiden hari ini bilang A, dia bilang A. Besok B, dia bilang B. Jadi ikut presiden apapun kata presiden. Padahal yang harus kita ikuti adalah kebenaran. Itu yang saya kira penting. Nah, tadi Firdian mengatakan, kita ini justru mau membawa semangat para pendiri bangsa. Itu benar. Jadi kalau kembali ke supir truk ya, supir truk itu menyebut loh bahwa kami ini sedang mengangkat satu persoalan keadilan sosial. Dia sebut itu, keadilan sosial. Artinya ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara ini kaya, rakyatnya miskin. Uangnya di mana? Di Pak Kodari atau di mana gitu? Nah itu harus jadi pertanyaan. Oke, ada problem keadilan seperti yang terjadi di Pati dan juga ketidakadilan yang lain. Kita jawab setelah jeda berikut ini. Jawab setelah itu.